wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Mazawa 5B jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang yang pertama pemeriksaan pajak, kedua penyidikan pajak, ketiga STP, SKB dan prosedur dalam SKP, yang keempat penagihan dengan surat paksa, yang kelima sanksi-sanksi perpajakan, yang keenam syarat keberatan, yang ketujuh keberatan hasil pemeriksaan, yang kedelapan peraturan dasar dalam peradilan, yang kesembilan pembahasan proses banding atau gugatan di peradilan pajak peninjauan kembali ke MA. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Bapak Fathur Rahman Al-Banjari, SE, SY, ME. Nama kelompok kami yaitu yang pertama Bibi Melisa Al-Maizurah, NIM 12404193047. Yang kedua Hafifah Nur Ain, NIM 12404193064. Yang ketiga Victor Diki Andrean, NIM 12404193055. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Kemudian tujuan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, yaitu pemeriksaan khusus dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis risiko. Yang kedua, pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Sedangkan pemeriksaan tujuan lain dilakukan dalam rangka yang pertama penerbitan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP secara jabatan. Yang kedua, penghapusan NPWP atau pencampuran pengukuhan PKP berdasarkan permohonan wajib pajak. Yang ketiga, penentuan saat produksi dimulai. Yang keempat, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Yang kelima, penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi. Yang keenam, penagihan pajak. Yang ketujuh, keberatan. Yang kedelapan, pengumpulan bahan guna menyusun norma penghitungan penghasilan neto. Yang kesembilan, penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan. Kemudian tahapan pemeriksaan pajak. Tahapan pemeriksaan pajak dimulai dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Dalam hal khusus, misalnya kondisi pandemi, pemeriksaan dapat dilaksanakan secara daring. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut. Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan wajib pajak diakhiri dengan pembuatan laporan hasil pemeriksaan atau LHP dan produk hukum yang dapat berupa yang pertama surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, yang ketiga surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, yang keempat surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Pemeriksaan untuk tujuan lainnya ditutup dengan diterbitkan LHP yang berisi usulan diterima atau ditolak permohonan WP. Pengertian penyidikan pajak. Pengertian penyidikan tindak pidana pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidikan pajak untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
Wewenang penyidik. Yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang perpajakan, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Yang kelima, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keenam, menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung, dan memeriksa identitas orang, benda, atau dokumen yang dibawa, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketujuh, memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang kedelapan, menghentikan penyidikan. Yang kesembilan, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian tentang STP, SKP, dan prosedur dalam SKP. STP atau surat tagihan pajak adalah surat untuk menagih pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, surat tagihan pajak ini akan diterbitkan jika: yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, terkena sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, namun tidak melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak namun membuat faktur pajak. Yang keenam, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu atau tidak mengisi secara lengkap. Kemudian, surat keterangan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKPT. SKPKPT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan menurut Pasal 15 Ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berkaitan masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun dengan jumlah pajak terutang yang harus dibayar ditambah 100% sebagai sanksi administrasi. Jika sudah melewati jangka waktu tersebut dan wajib pajak belum membayar kekurangan pajak, maka akan ada tambahan sanksi sebesar 48% dari jumlah pajak terutama yang harus dibayar. Kemudian, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutama dari yang seharusnya. SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan
jumlah kredit pajak pada pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjual atas barang mewah (PPNBM) lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Penerbitan surat ini dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan atau permohonan paling lambat 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak. Jika terlambat diterbitkan, wajib pajak berhak menerima tambahan bunga 2% sebelum terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya tentang surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak berutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN diterbitkan untuk yang pertama, pajak penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terutang dihutang dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafifah Nur Ain, NIM 12404193064. Saya akan menjelaskan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa, sanksi-sanksi perpajakan, dan syarat keberatan. Penagihan pajak dengan surat paksa, Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa atau PPSP. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihan pajak. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila masih ada pajak terutang dalam STP, SKPKB, SKPKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan banding, putusan banding atau peninjauan kembali yang belum dibayar sampai tanggal jatuh tempo. Sanksi-sanksi perpajakan. Sanksi pajak terbagi menjadi dua, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif adalah sanksi yang berupa denda, bunga, dan kenaikan sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi yang berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara dikenakan sesuai dengan tindak pelanggaran dan tindak kejahatan yang dilakukan pihak-pihak terkait. Syarat keberatan berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 PMK 9/2013 STDD PMK 202/2015. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika wajib pajak mengajukan keberatan pajak, antara lain: 1. Pengajuan keberatan dilakukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia. 2. Mengemukakan jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang menjadi dasar penghitungan. 3. Satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, satu pemotongan atau satu pemungutan pajak. Hal ini disesuaikan dengan kasus keberatan yang diajukan oleh wajib pajak bersangkutan. 4. Wajib pajak sudah melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh wajib pajak dalam pembahasan hasil akhir sebelum surat keberatan pajak disampaikan. Persyaratan ini hanya berlaku apabila keberatan diajukan atas kasus pajak kurang bayar. 5. Dapat diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat ketetapan pajak dikirim atau sejak terjadi pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Kondisi ini berlaku apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena kondisi yang terjadi di luar kekuasaan wajib pajak bersangkutan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Keberatan hasil pemeriksaan.
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu 1. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. 3. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. 4. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. 5. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. Dalam hal tersebut terdapat beberapa alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak. Alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Peraturan dasar dalam peradilan. Peradilan umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Pembahasan proses banding atau gugatan di peradilan pajak peninjauan kembali ke MA. Latar belakang adanya banding atau gugatan adalah berawal dari adanya sengketa pajak, yaitu perbedaan pendapat antara wajib pajak dan fiskus. Kemudian wajib pajak mengajukan keberatan. Dalam penyampaian perbedaan pendapat dan keberatan yang dimaksud terus dilakukan secara tertulis sebagai bukti bagi upaya pembuktian selanjutnya kepada pengadilan pajak dengan mekanisme banding atau gugatan atas tagihan pajak terutang. Untuk menentukan upaya hukum banding atau gugatan perlu kejelian dan kecakapan seorang tax advisor dan tax attorney. Untuk itu akan dijelaskan perbedaan banding dan gugatan, pengertian banding dan gugatan. Banding adalah berdasarkan pasal 1 K 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak adalah sebagai berikut. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, definisi gugatan adalah sebagai berikut. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.